Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Warung Bingkai. Kali ini kita mau ngebahas media apa aja yang bisa dicetak di mesin Epson P6000. Jadi banyak yang nanya, banyak yang nanya bahwa Bang, itu mesinnya punya mesin apa aja Bang, terus ngerjain apa aja gitu ya. Jadi kan kita di sini kalau yang udah sering ngikutin video-video kita sebelumnya ya, jadi kita punya 3 mesin di sini, mesin P6000 untuk cetak pembesaran, mesin D830 untuk cetakan yang kecil-kecil 4R, 5R kayak gitulah, dan sampai ke cetakan 8R ya, 8RS, dan sampai ke cetakan panorama yang panjang untuk ngerjain album kolase. Nah, kali ini kita mau ngebahas dulu yang P6000-nya ya, bisa ngerjain apa aja. Nah, kita di sini yang P6000-nya biasa ngerjain ukuran 40x60 yang terbanyak ya. Jadi memang karena papernya dia 24 inch dan idealnya kita nyetak tuh 60x40. Kalau 30x40 pun kan harus di layout ya, 50x40 pun ada yang dibuang. Jadi kita banyakin untuk produk kita tuh 40x60 nih kayak gini contohnya. Nah ini contoh aja ya. Jadi kita bingkai dan cetakannya itu tidak pakai kaca ya. Jadi kita ditempel di MDF-nya tuh. Ini MDF-nya kita tempel di sini. Nanti kalau cara pengerjaannya, kalau nggak salah udah ada videonya ya cara pengerjaannya. Kalau memang belum jelas, nanti kita buatin lagi video lebih jelasnya. Nah ini ditempel tuh. Jadi ditempel dan ini dilaminasi ya. Jadi ini udah dilaminasi tuh, kelihatan ya. Laminasi kanvas ditempel di MDF bingkainya, nanti baru dipasang ke bingkainya. Jadi kita nyetaknya itu tanpa kaca. Stok bingkainya nih ya, tuh banyak tuh stok bingkainya, dan ini semuanya kita best sellernya itu 40x60. Jadi buat teman-teman punya mesin P6000, usahain deh kita stoknya 40x60, dan teman-teman bikin price list yang cantik untuk 40x60, karena ini 40x60 tidak ngebuang bahan dan harganya ya tidak terlalu mahal juga, dan ini biasanya dipaketin untuk prewedding ataupun hasil weddingnya untuk bonusnya. Seperti itu kalau misalkan teman-teman vendor nih. Hasilnya ini boleh ya? Masuk ini boleh. Tuh, jadi hasilnya kayak gini tuh. Kira-kira kayak gini aja ya tuh. Nanti ini bingkainya yang udah tanpa kaca ya. Jadi masukin ke dalam bingkai lagi jadi lebih keren. Kayak gitu. Ya. Jadi itu mesin P6000 pertama yang produk pertama yang dihasilkan dari mesin P6000. Yang kedua kita bisa ngerjain juga yang ukuran lebih besar ya. Seperti 60-90 maksimal. Kita biasanya sampai 60-90 ataupun 60 kali sekian boleh itu. Kita pernah nyetak 60 sampai 4 meter. Itu masih bisa ternyata. Pernah nyobain. Jadi bikin banner tuh waktu itu. Banner buat sendiri, tulisannya Warung Bingkai, dan itu bisa sampai 3 meter lebih lah, nggak sampai 4 meter waktu itu. Dan itu masih bisa mau cetaknya di aplikasi Photoshop aja ya. Jadi di Photoshop kita setting, kita buat settingan persetnya, itu masih bisa kok, dan itu masih lurus, bagus gitu ya. Jadi masih aman gitu. Nah yang kedua untuk P6000 kita nyetak bahan material kanvas. Nah kanvas itu kayak gimana? Contoh kanvas nggak ada ya? Material kanvas. Nah cobain aja deh. Ini kanvas ya. Tuh kanvas. Jadi ini material kanvas. Tuh kalau kanvas itu dia di spandram. Biasanya kalau kanvas tuh di spandram kayak gini tuh. Tuh ya kan, ini udah di packaging, udah di apa ya, di plastikin. Nah ini kita ukurannya macam-macam ya, tuh ukurannya macam-macam, dan ini ada ukuran-ukuran custom masih bisa. Tuh ini untuk dekorasi, jadi ukurannya bervariasi lah gitu ya. Kalau untuk cetak fotonya, nah ini ada juga nih, belum diambil. Nah ini pun bukan kanvas lukisan ya, ini kanvas cetak ya. Jadi dicetak di media bahan kanvas dan di spandram. Nah spandram tuh kayak gini tuh ya. Dan ini nggak pakai bingkai. Ada yang nyetak kanvas dan dia pakai bingkai lagi gitu. Kita contohnya ambil dulu sebentar. Nah itu tadi yang spandram tanpa bingkai, jadi minimalis atau frameless, nggak ada framenya ya. Ini yang pakai bingkainya tuh kayak gini, sama aja jadinya tuh.
Tuh. Jadi dia kayak beduk, jadi dia ada spanramnya juga dipasang ke bingkai itu. Oh, ya kan? Keren kan? Jadi mesin P6000 itu banyak ya, banyak banget media-media yang bisa dihasilkan ya, bisa dijual, jadi cuan, jadi prestis, jadi produk gitu. Jadi tergantung kita gimana kreatifnya dan tergantung kita gimana mau menggiring ke kain itu mau ke arah apa gitu. Dan kita juga sebenarnya bisa nyetak stiker, nyetak spanduk, nyetak indoor, outdoor itu sebenarnya bisa. Cuman sayang lah gitu ya kan. Kan kalau kayak spanduk kan murah harganya per meternya misalkan cuma 20.000, 25.000. Bahannya memang murah tapi tintanya yang sayang karena kita selalu pakai tinta yang original dan itu udah masuklah hitungannya. Kalau yang pernah tahu dan pernah nonton ada yang namanya LPT accounting ya. Jadi kita ada accounting untuk ngitung berapa harga yang kita keluarkan di foto itu. Misalnya kita nyetak foto ini ya. Nah ukurannya ini, nanti kita input nih harga paper kanvasnya berapa, harga tintanya ini nih yang dipakai dikeluarinnya berapa mili, nanti ketahuan berapa harganya kayak gitu ya. Jadi yang punya P6000 semangat, bisa banyak lini-lini lain dan bahkan waktu itu saya pernah jual P6000 yang awal. Jadi itu dibuat DTF ya, dibuat DTF ataupun dibuat apa ya namanya, dimodif jadi mesin print jenis lain gitu yang buat sablon, yang buat apa gitu. Waktu itu pernah jual soalnya dan itu memang kondisinya print headnya udah bergaris dan tapi satu doang bergarisnya di awal. Dan itu udah dibuat dimodif untuk ngerjain yang lain gitu. Jadi ya mesinnya waktu itu dijual lebih murah lah gitu buat DP-nya lagi selanjutnya. Nah, oke. Jadi buat teman-teman semangat terus yang punya mesin Epson P6000, mudah-mudahan mesin P6000 masih ada barunya, segera beli dan tintanya mudah-mudahan nggak langka. Jadi kita masih worth it lah pakai P6000 karena memang rata-rata di jajaran Surcolor tuh P6000 yang paling murah ya. Jadi P6000, P7000, P8000, P9000 itu jajarannya. Mudah-mudahan masih terus ada dan mudah-mudahan terus tintanya aman dan ya nanti kalau memang perlu upgrade beli kita nambah gitu, bukan ngeganti mesin. Jadi memang P6000 itu masih mantep lah untuk bisnis di kalangan menengah ke bawah atau ke bawah mungkin ya kayak gitu ya. Oke, buat teman-teman yang lagi berjuang yang mau beli mudah-mudahan segera beli, dan yang udah punya boleh sharing selama pemakaiannya. Kita selalu sharing apapun itu, kita sharing. Jadi mohon maaf kita sharing ya, jadi bukan mengajarkan. Jadi kalau teman-teman ada info terbaru atau ada ide baru boleh nanti kita sharing bareng kayak gitu. Jadi itu aja ya, udah 8 menit. Terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa dukung channel kita untuk selalu support channel kita untuk supaya berbaginya lebih semangat lagi, karena ini kita berbagi nggak kadang pakai kamera, kadang pakai handphone, kadang pakai apa aja lah pokoknya, yang penting bisa sharing seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih.